M. Yang kami hormati Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA. Pustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syarif Bando. Yang kami hormati Direktur KBN Antara, Bapak Dr. Handes Haji Ahmad Munir. Yang kami hormati Pemimpin Redaksi Indonesia Baik.id, Bapak Dimas Aditya Nugraha, dan juga seluruh bahagia. Salam Kemenpora, Pemuda Maju Olahraga Jaya. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada Ibu peserta acara Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Literasi Digital Pemuda 29 Juli 2020 melalui forum daring Zoom. Diklat hari ini diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan juga Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan adapun topik yang diusung pada diklat kali ini adalah memperkaya literasi digital sebagai bekal pemuda dalam berkarya dan berprestasi. Perkenalkan, saya Ogi Fernandi Angga yang akan menjadi pembawa acara pada diklat hari ini 29 Juli 2020. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan membacakan tata tertib untuk peserta diklat hari ini. Mohon untuk disimak secara seksama. 1. Audio dan kamera peserta akan dimatikan secara otomatis by system. 2. Peserta dimohon untuk memastikan bahwa baterai komputer atau handphone dalam keadaan penuh atau tersedia pasokan listrik. 3. Peserta dimohon untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil. 4. Diklat ini memiliki kapasitas sebanyak 400 orang. Maka dari itu, kami menggunakan sistem first come, first serve bagi para peserta yang telah mendaftar. 5. Bagi para peserta yang hendak mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fitur Q&A yang terdapat di bagian bawah layar Anda dengan cara menuliskan kalimat pertanyaan yang singkat dan jelas kepada siapa Anda bertanya, serta tidak mengandung unsur sara. Pertanyaan akan dijawab secara live ataupun diketik oleh para pembicara. 6. Peserta diwajibkan untuk mengisi absensi pada form yang akan dibagikan linknya melalui fitur chat pada saat diklat berlangsung. 7. Secara sistem peserta akan diketahui kapan dia masuk dan kapan dia keluar. Untuk itu, bagi peserta yang meninggalkan Zoom sebelum acara selesai, maka dianggap tidak mengikuti acara pada diklat hari ini. Dan terakhir, link materi, biaya pengganti paket data dan juga e-sertifikat akan dikirimkan hanya kepada peserta yang sudah mendaftar, mengisi absensi online, dan mengikuti 3 hari diklat hingga selesai. Adapun seluruh fasilitas yang disebutkan akan dikirimkan dalam kurun waktu 15 hari kerja setelah selesai acara. Demikian tata tertib yang berlaku selama berjalannya diklat ini. Dan selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ialah pengantar dari Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh presentasi dari para pembicara yang tentu akan dipandu oleh seorang moderator. Adapun materi yang pertama yaitu membangun budaya literasi digital di era digital yang akan disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syarif Bando. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu pembuatan berita yang faktual, yang akan disampaikan oleh Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara, Bapak Dr. Handes Haji Ahmad Munir. Dan materi yang terakhir, ialah perlindungan data pribadi dan konten media sosial yang akan disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Indonesia Baik.id, Bapak Dimas Aditya Nugraha, dan diakhiri dengan penutupan dan juga pengumuman. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara diklat hari ini, sejenak nanti kita simak bersama pengantar dari Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Triwinarno AKCA. Kepadanya kami silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mohon izin Pak, dapat salam dari Pak Menteri dan Pak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Prof. Faisal, Bapak Prof. Faisal, yang mohon izin karena harus mengikuti rapat tingkat Menteri Pak, kaitan pembahasan reformasi birokrasi. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan juga para narasumber yang mengisi diklat hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Munir, Direktur Pemberitaan LKPN Antara, kemudian Bapak Dimas Aditya Nugraha, pemimpin redaksi indonesiabaik.id. Jadi kami informasikan Pak, pelaksanaan diklat ini dalam rangka mengantisipasi bonus demografi yang secara populasi jumlah pemuda milenial yang dari tahun ke tahun terus naik, yang diharapkan di tahun 2040-2045 akan menjadi generasi emas, sehingga perlu kita lakukan maintenance, harus kita kelola betul-betul para generasi muda milenial ini, sehingga menjadi pemuda yang memiliki wawasan, pemahaman, serta pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang literasi digital, yang diharapkan juga menjadi pemuda penggerak di bidang literasi digital yang berkarakter, berkapasitas, mandiri, dan berdaya saing. Dan juga diharapkan juga jumlah pemuda penggerak yang memiliki kemampuan, kompetensi, keterampilan, serta kualitas personal di bidang literasi digital ini dari tahun ke tahun menjadi meningkat. Ini menjadi tanggung jawab kami dari Kemenpora, salah satu program lintas sektor yang harus kami bangun. Kegiatan pelatihan literasi digital ini ya telah mendaftar sebanyak 1.103 peserta yang terdiri dari unsur pelajar, mahasiswa, dan organisasi kemudaan dari seluruh Indonesia. Kemudian yang dapat mengikuti pelatihan melalui Zoom meeting sebanyak 500 orang, dan sisanya 603 orang mengikuti pelatihan melalui live YouTube channel official PP PON Kemenpora. Sehingga diharapkan nanti di outcome selanjutnya bahwa seluruh pemuda ini bisa memiliki sikap pengetahuan ya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sesuai dengan arahan Pak Syarif tadi, dapat berwirausaha juga di bidang literasi digital. Ini menjadi nilai tambah bagi pengembangan literasi digital di Indonesia. Itu aja Pak yang bisa kami sampaikan sebagai kata pengantar, dan mohon selanjutnya Bapak Syarif Bando untuk memberikan materi pelatihan ya kaitan kepada pemuda-pemuda seluruh Indonesia ini Pak, dari Sabang sampai Merauke, sekitar 1.103 orang yang mengikuti pelatihan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Triwinarno Akaca atas pengantar yang telah disampaikan. Dan sebelum kita beranjak ke sesi pemaparan materi dari para pembicara yang tentu luar biasa, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada diklat hari ini yang akan memandu jalannya pemberian materi. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, yaitu Ibu Ayu Putri Seruni MPD. Kepada Ibu Ayu, kami silahkan. Terima kasih Mas Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Seruni sebagai moderator pada acara hari ini, Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Literasi Digital Pemuda dengan tema memperkaya literasi digital sebagai bekal pemuda dalam berkarya dan berprestasi, yang diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Tujuan diklat ini adalah agar para pemuda dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang literasi digital. Seperti yang disampaikan di awal, jika ada pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A, serta berikan nama, asal instansi, serta pertanyaan yang akan ditujukan untuk materi yang akan disampaikan. Terima kasih pada semua peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Salam Kemenpora, Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya, salam pemuda. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada Bapak Triwinarno AKCA selaku Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional. Selamat pagi Bapak. Kemudian juga ketiga pemateri kita pada hari ini. Pertama, Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM selaku Kepala Perpustakaan Nasional RI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Putri. Kemudian pemateri kedua, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Munir selaku Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara. Selamat pagi Pak. Dan pemateri ketiga kita, Bapak Dimas Aditya Nugraha selaku Pimpinan Redaksi Indonesiabaik.id. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Putri dan teman-teman semua. Baik, pada saat ini kita telah memasuki dunia digital di mana semua aktivitas sehari-hari tidak luput dari smartphone, PC, gadget, dan lain sebagainya. Semua informasi bisa diklik di mana saja dan kapan saja. Nah, perubahan membawa dari media elektronik menjadi media cetak menjadi media online, kemudian dari buku menjadi e-book, kemudian bermunculnya media sosial yang kita gunakan untuk mempost kegiatan kita sehari-hari. Berbicara mengenai budaya literasi digital yang dapat diakses dimanapun, apalagi saat pandemi COVID-19 ini ya Pak, banyak yang tidak dapat keluar rumah karena takut. Di sini telah hadir pembicara kita, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM selaku Kepala Perpustakaan Nasional RI. Nah, bagaimana tanggapan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini? Beliau akan memaparkan mengenai membangun budaya literasi digital di era digital. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM. Beliau sekarang menjadi Kepala Perpustakaan Nasional RI, S1 Visipol Unhas, kemudian S2 STM Bonggaya di Makassar ya Pak. Kemudian beliau banyak mengikuti diklat struktural dan fungsional. Nah, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan saat ini karena beliau sudah sangat berpengalaman. Pada Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM, kepadanya kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda, Bapak Triwinarno AKCA, tentu dalam hal ini mewakili Deputi Pemberdayaan Pemuda. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Munir, Direktur LKBN Antara, mitra kita sering melakukan kegiatan di Perpustakaan Nasional, Pak. Bapak Dimas Aditya Nugraha, Pimpret Indonesia Baik. Terima kasih, dan seluruh peserta, juga panitia dan moderator. Pertama-tama, tentu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesehatan dan perlindungan di era pandemi COVID yang saat ini mewabah di seluruh dunia. Yang kedua, secara pribadi dan kedinasan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Pusat Pemberdayaan Pemuda ini atas
kerjasama yang tentu ini adalah sebuah kekuatan baru karena rencana apapun, kemauan apapun yang kita inginkan tanpa diawali dengan kemampuan literasi yang baik, saya kira ini adalah sebuah problem. Tentu Perpustakaan Nasional dengan judul Membangun Budaya Literasi Digital di era pandemik ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan progres ini. Yang pertama, para pemuda di seluruh Indonesia harus memahami bahwa saat ini jauh lebih penting memiliki satu aplikasi teknologi dibanding menguasai 100 negara. Itu penting. Kemudian yang kedua, bahwa memahami tentang literasi tidak sekedar mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, mengenal hubungan sebab akibat, dan memiliki kemampuan untuk menyatakan pendapat. Itu tidak. Karena itu, definisi yang pertama kami sampaikan kepada seluruh pemuda yang mengikuti acara ini bahwa sesuai dengan manifesto IPLA UNESCO, dirumuskan tentang 4 tingkatan literasi yang wajib dipahami oleh setiap pemuda. Yang pertama adalah setiap pemuda saat ini harus memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber informasi terpercaya, akurat, dan relevan untuk menyongsong masa depan. Saya kira kita sama tahu bahwa ada 10 mesin pencari dalam dunia ilmu pengetahuan yang sangat terpercaya saat ini, dan itu merupakan poin nomor 1 atau terpenting dalam literasi. Yang kedua, literasi adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat, dan karena itu kemampuan seseorang anak pemuda untuk bisa menganalisa semua problematika yang ada, ini penting. Dan kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengungkapkan ide baru atau gagasan baru, teori-teori baru, dan kreativitas baru untuk menciptakan inovasi baru. Karena pemuda pembangunan adalah pemuda yang mampu memberikan jawaban dan penyelesaian yang tepat atas semua tantangan yang ada di sekitarnya. Dan pemuda pembangunan adalah pemuda yang bisa menciptakan lapangan kerja. Pemuda pembangunan adalah pemuda yang bisa menciptakan pasar untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan income per kapita masyarakatnya. Siapa pemuda itu? Dia tersebar di seluruh Nusantara, yang tentu saja yang disebut bonus demografi ialah potensi tenaga kerja jauh lebih besar daripada yang akan ditanggung. Nah, saya kira sederhananya begini. Kenapa China saat ini ekonominya sangat kuat? Karena China 10 bekerja, 1 numpang makan. Nah, kalau Indonesia dengan 267 juta penduduk dan kira-kira sekitar 70% dari itu atau 60% dari itu yang bisa bekerja untuk menanggung 40%, maka ini akan menjadi kekuatan baru. Kira-kira itu sederhananya. Yang keempat, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Jadi seluruh anak muda, generasi muda di Indonesia, dia tidak memahami tingkatan literasi yang akhirnya sampai pada menciptakan barang dan jasa. Kita tidak bisa hanya pada sampai level-level gelar-gelar yang kita raih, tapi kita betul-betul harus mampu mengaplikasikan, mengimplementasikan akademik atau ilmu pengetahuan yang kita dapat dari kampus. Ini yang menjadi tantangan. Jadi tingkatan literasi ini penting sekali kita pahami. Lalu kemudian bagaimana dengan pandangan penggunaan media sosial yang tentu saja di Indonesia kita tahu bahwa Indonesia salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia.
atau yang terkoneksi ini sesuai dengan data yang dilaporkan oleh Jasa Internet Indonesia pada 2017 saja itu sudah kurang lebih 132. Tentu sekarang di atas daripada 132 juta orang Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Pertanyaan besarnya adalah seberapa banyak generasi milenial yang berselancar di media sosial itu bisa mendapatkan nilai ekonomi baik secara langsung maupun merupakan investasi pengetahuan untuk menjadi modal dan bekal dia untuk menjadi wirausaha muda di masa akan datang. Ini pertanyaan besarnya. Tentu kita semua di Indonesia karena ini belum tersosialisasi dengan baik, pembelajaran tentang media sosial di sekolah belum masuk kurikulum, bagaimana memilih data dan informasi yang positif negatif juga belum maksimal, maka kami mengatakan insya Allah Perpustakaan Nasional adalah salah satu institusi yang akan mendukung atau menjadi benteng daripada hoax. Kenapa? Karena setiap penulisan karya ilmiah harus merujuk kepada referensi, dan dalam referensi itu selalu merujuk kepada bukti otentiknya. Bahkan kalau kita mengutip pendapat orang dalam satu buku pun harus disebutkan bahwa pendapat orang itu dimuat dalam bukunya siapa, yang diterbitkan oleh siapa pada tembar saya untuk menjamin keterpercayaannya. Nah, ini yang penting sekali dipahami oleh generasi milenial. Tetapi hari ini kita akan fokus bicara tentang literasi digital untuk menerima manfaat, dan karena itu yang menjadi fokus bahasan kita adalah bagaimana semua elemen bangsa, bagaimana semua komponen Kementerian Pemuda, Perpustakaan Nasional, dan kementerian-kementerian lain untuk memperbanyak konten-konten positif yang menjadi tutorial bagi anak muda yang bisa diakses dengan mudah melalui fasilitas gawai yang mereka pegang. Nah, kami dari Perpustakaan Nasional saya menginformasikan bahwa pada saat ini Perpustakaan Nasional masih menempati urutan nomor 1 dunia untuk seluruh perpustakaan dalam open access jurnal ilmiah terbaik yang kurang lebih 3-4 miliar. Dan ini adalah sebuah modal untuk generasi milenial yang siapa saja, di mana saja bisa membaca konten digital Perpustakaan Nasional. Tentu saja harus menjadi anggota perpustakaan secara online, dan itu gratis karena harus nomor anggota yang dimasukkan untuk masuk dalam portal research untuk bisa membuka e-jurnal dan e-book. Namun demikian, mungkin ada di antara sebagian generasi milenial anak muda yang tidak suka jadi anggota perpustakaan, tapi tetap menginginkan update terbaru, maka kami menciptakan satu aplikasi yang namanya iPusnas, di mana setiap orang bisa berselancar di sana, dan kami siapkan di sana ratusan bahkan jutaan buku yang bisa dibaca full text, mulai dari buku-buku hiburan, fiksi, novel, ilmu pengetahuan, sampai kepada ilmu-ilmu terapan. Nah, kepada seluruh peserta, kami menginformasikan bahwa ke depan kita akan berhadapan kepada persoalan kepemudaan yang tidak memiliki keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja atau menjadi bagian daripada industrialisasi. Dan karena itu penting saat ini dipahami bahwa modal utama kita para generasi milenial adalah selalu belajar dan berusaha untuk memiliki kemampuan digital dan selalu meningkatkan kemampuan indeks literasi untuk membekali diri dalam persiapan menyongsong masa depan dalam kompetisi global, di mana dalam percaturan global ini batas-batas antar wilayah tidak menjadi relevan lagi. Jadi seluruh potensi ekonomi yang ada di Indonesia itu dengan
percaturan global, dunia menjadi satu pintu, itu bisa saja Indonesia negara dengan sumber daya alam melimpah, tapi kita akan menjadi penonton dan bahkan bukan tidak mungkin menjadi ayam yang mati di lumbung padi kalau tidak memiliki modal pengetahuan yang memadai untuk antisipasi ke depan. Kami ingin memberikan informasi bahwa dengan potensi sumber daya alam Indonesia saat ini, tentu negara-negara di sekitar kita, bahkan negara yang jauh pun di sana, tetap akan mempelototi dan belajar tentang bagaimana bisa mendapatkan peluang hidup untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bulan November 2019 kami sempat ke Eropa Timur dan MOU dengan Kepala Perpustakaan Belarus. Ketika kita masuk di web di sana dan saya buka di sana web Perpustakaan Nasional, itu sudah kurang lebih 7.000 anak muda mahasiswa yang terus mengakses bagaimana potensi sumber daya alam salah satu provinsi di Indonesia Timur, yaitu Sulawesi Tenggara. Jika di Belarus, Eropa Timur yang jauh di sana saja mahasiswanya ingin mengetahui tentang potensi sumber daya alam Indonesia, tentu tidak mungkin orang Malaysia, orang Singapura, orang China, orang Taiwan, Vietnam, dan Thailand dan sekitarnya kita tidak berusaha untuk itu. Kenapa? Karena generasi muda Indonesia harus paham tentang peta dunia, bahwa 2045 nanti ketika Indonesia memasuki 100 tahun kemerdekaannya atau 50 tahun ke depan lagi, itu penduduk di Asia akan menjadi kurang lebih sekitar 5 miliar. Di Eropa tinggal hanya 600 juta, di Amerika Utara mungkin sekitar 600 juta, Amerika Utara mungkin sekitar 1 miliar. Artinya apa? Perputaran kehidupan manusia di atas planet bumi ini akan terpusat di Asia. Kita tahu bahwa China saat ini penduduknya sudah lebih 1 miliar, India 1 miliar, Indonesia adalah negara keempat setelah Amerika. Dan kan ini adalah merupakan sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan anak mudanya di masa yang datang, yang dalam konteks literasi digital ini tidak hanya sekedar menguasai gawe yang ada di depannya, tetapi dia harus bisa menatap tentang percaturan global. Bagaimana saat ini percaturan itu terpusat pada indeks literasi. Jadi indeks literasi pada kemampuan menciptakan barang dan jasa. Saya kasih contoh ya kepada anak muda Indonesia. Bagaimana pisang-pisang di Indonesia itu dijual cuma mungkin Rp2.000 per sisir ke Vietnam. Ketika di Vietnam itu dibikin bahan baku susu, mungkin dia jual ke Eropa sekian ribu lagi. Tapi begitu susu kaleng datang di Jakarta, kita beli Rp100.000. Ini kan sebuah keadaan yang luar biasa, menjadi tantangan bagi anak muda. Mengapa mesti bahan baku Indonesia keliling dunia dan kemudian kita jadi konsumsinya dengan harga yang sangat mahal? Intinya, berapa banyak bahan baku, bahan mentah Indonesia yang dikirim ke luar negeri, diproduksi menjadi barang jadi dan kemudian harus kembali ke Indonesia dengan harga yang sangat mahal. Satu contoh lagi yang namanya santan kara, kelapa rakyat. Kara itu singkatan dari kelapa rakyat di Riau. Itu sejak tahun 60-an, 70-an itu pusatnya di Riau. Saat ini sudah pindah ke Thailand dan tetap bahan bakunya dari Indonesia. Bapak Ibu tahu kalau dia beli kelapa kita mungkin Rp3.000-Rp5.000 per biji. Tapi begitu santan kara datang di Indonesia kita beli di atas Rp80.000 per kilo. Ini tantangan besar. Ini tantangan besar. Belum apa yang sering disampaikan Bapak Presiden tentang minyak mentah kita harus dicuci, diselesaikan, dibanjari di luar sana dan kemudian kita menjadi pembeli. Jadi generasi milenial tidak mulai memikirkan bagaimana peta ekonomi dunia bergerak. Generasi muda tidak berpikir tentang bagaimana konstelasi perang kepentingan antar bangsa ini tetap dalam pergulatan yang sangat keras. Dan karena itu kita harus memandu anak-anak muda kita untuk bisa melihat potensi sumber daya alam kita, untuk bisa menguasai pengelolaannya, dan ini menjadi fokus perhatian Bapak Presiden untuk periode keduanya, sehingga tagline-nya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah manusia bisa menciptakan lapangan kerja yang bisa membuka pasar, yang bisa memberikan jawaban dan penyelesaian dan semua tantangan yang ada di depannya dan berkontribusi kepada stakeholder yang ada di sekitarnya untuk membangun kesejahteraan. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk membangun stakeholder ini dalam konteks makro, sehingga nanti pembicaranya tidak terbatas pada ego sektoral. Karena itu saya kira para generasi muda, para pemuda Indonesia betul-betul harus percaya bahwa untuk eksis di 25 tahun yang akan datang ketika Indonesia memasuki 100 tahun kemerdekaannya, itu kekuatan ada pada tangan kalian. Dan pada saat itu tantangan kalian bukan kami, bukan pesaing Anda di daerah satu dengan daerah lain, tapi adalah negara-negara yang ada di sekitar kita yang karena percaturan global itu tidak bisa lagi dibatasi untuk mendapatkan akses, kesempatan, mengelola, mengeksplorasi, dan bahkan menguasai semua sumber-sumber yang ada. Ini adalah konsep global. Nah, para peserta diklat kepemudaan yang kami hormati, tentu materinya kami sudah berikan ya. Kami juga wajib bicara tentang perpustakaan, wajib juga bicara tentang bagaimana orang Indonesia, terutama generasi milenial ini, di era digital ini, semua hasil penelitian bahwa pengeluaran Indonesia untuk membayar kuota saja itu tertinggi. Semua di atas triliun-triliun. Tapi tidak penting sebagai angka, tetapi intinya adalah pengeluaran generasi milenial kita, dan ini menjadi tugas kita, Perpustakaan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk menghitung berapa manfaat dan bagaimana mengarahkan anak muda ini agar terus mendapatkan manfaat yang maksimal dari belanja kuota untuk akses internet, untuk berselancar internet. Namun demikian, sebagai pustakawan tetap kami menyampaikan bahwa internet telah mempermudah dan mengubah kehidupan dalam hitungan detik. Tetapi untuk membangun kualitas sumber daya manusia, kami sering menyampaikan bahwa internet sama dengan berselancar di gelombang dengan penuh ketidakpastian dan pengetahuan yang sangat dangkal. Sedangkan membaca buku adalah semacam menyelam di laut dalam, di mana semua unsur partikel terkecil bisa kita amati. Maka tidak salah kalau banyak para ilmuwan, para ahli mengatakan bahwa generasi milenial kita saat ini adalah generasi tanpa data, generasi tanpa analisis yang mendalam, dan kemudian mohon maaf dalam tanda kutip dicap sebagai generasi yang pragmatis. Tetapi juga ada benarnya, sebab ketika kita sekarang misalnya di era pandemi, sebenarnya kita diuntungkan yang namanya GoFood, Gojek, Bukalapak, dan banyak sekali beberapa startup yang kemudian tumbuh dan berkembang, dan Indonesia surganya. Maka ketika bicara tentang digital, pertanyaan besarnya lagi adalah, masihkah anak muda bisa memiliki peluang untuk menciptakan lagi startup-startup yang lain yang baru bisa menyanyi seperti yang sudah ada saat ini? Nah, yang penting perlu dipahami bahwa dunia akan terus bergerak ke arah sana, dan terus akan ada peluang untuk menciptakan peluang-peluang baru. Saya mau kasih contoh, ada satu pemuda yang dulu menjadi ikut tim sukses salah satu kandidat presiden pada saat pertarungan pertama, dan kemudian ketika menang, orang ini ditawari untuk masuk menjadi bagian daripada pemerintahan. Dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Anak muda ini ternyata di rumahnya dia pasang 8 komputer dari seluruh sudut-sudut di ruangannya, 2 di kanan, 2 di kiri, 2 di timur barat. Dan anak ini kemudian menjalin kerjasama dengan semua penjual yang ada di Jakarta, mulai dari properti, otomotif, apa saja. Dan dengan sistem yang dia bangun, dia mendapatkan uang yang tak terhitung kira-kira gajinya kalau mau gaji bulanan. Nah,
Ini yang menjadi tantangan dan contoh bagi anak muda untuk bisa memahami yang namanya digital, tidak bisa dipisahkan yang namanya jual beli, dan bagaimana Anda membangun satu sistem agar banyak produk yang bisa Anda jual. Maka dalam suatu kesempatan memberi kuliah umum, saya menyampaikan bahwa ketika kita bicara tentang revolusi industri 4.0, maka sebenarnya kita bicara tentang percepatan teknologi. Bagaimana di abad 17 mulai diperkenalkan tentang misalnya mesin uap, yang dengan uap itu bisa mendorong kereta, dan kemudian hewan dan manusia sebagian. Kemudian selanjutnya revolusi kedua ketika sudah mulai ditemukannya listrik, dan akhirnya kita bisa terbang karena mesin sudah di dalam dan sebagainya. Akhirnya sampai kepada yang supersonik saat ini. Tetapi itu adalah teknologinya. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana memikirkan tentang produktivitasnya. Satu contoh, saat ini Vietnam bisa mengirimkan ratusan bahkan ribuan ton singkong ke Eropa untuk makanan ternak. Pertanyaan besarnya, kenapa Indonesia tidak bisa seperti itu? Padahal luas wilayah Indonesia dengan Vietnam 2 kali lipat. Ini menjadi pertanyaan besar. Karena itu bagi generasi muda, generasi milenial, yang paling fundamental dipikirkan selain daripada teknologinya, selain daripada digitalnya adalah apa produksi massanya yang siap kita pasarkan. Dan ini tidak menjadi main-main ketika orang bicara tentang teknologi yang sangat cepat. China sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia justru membangun jalan dari Moskow ke Beijing, dari Eropa ke Beijing, dan dia akan berencana untuk membangun jaringan dari Sydney melalui Indonesia, masuk Batam, Singapura, Thailand, tembus ke China lagi. Apa yang ada di pikiran mereka adalah menjadi distributor seluruh logistik yang diperlukan dunia. Menjadi distributor seluruh logistik. Jika itu pangan, dia akan menjadi distributor mulai daripada bibit sampai pupuk, alat panen, alat pengupas, sampai dengan alat produksi pertanian. Jika bicara tentang kesehatan, dia akan bicara tentang bahan baku sampai dengan peralatan medis lengkapnya. Dan itu harus sampai kepada negara tujuan dengan pengiriman. Dan itu tidak bisa masuk dalam digital. Nah, ini yang penting dipikirkan kita ke depan. Jangan sampai cara berpikir kita hanya satu, sebelah kanan, bicara tentang digitalnya, tapi tidak bicara tentang konten atau produk yang akan kita kirim. Nah, karena itu kami sangat senang dari Perpustakaan Nasional dilibatkan untuk bisa berkontribusi dan meyakinkan kepada generasi muda bahwa ketika dunia menuju menjadi satu pintu, maka saingan Anda bukan sesama tetangga, bukan sesama perguruan tinggi ada dalam negeri, tapi adalah seluruh pemuda yang ada di seluruh dunia yang pada saatnya nanti akan menembus kurang lebih sekitar 8, 9, bahkan 10 miliar penduduk dunia di era kalian. Tantangannya semakin berat, sebab orang di Rusia tidak perlu menunggu sumber daya alam negaranya untuk bisa hidup maju, entah dari mana, dengan segala kemampuan yang ada, dan itulah teknologi, itulah digital sesungguhnya. Jadi digital bukan bicara tentang bagaimana Anda bisa mengirim pesan setiap saat, bisa membaca grup setiap saat. Anda berada dalam posisi yang sangat rugi dalam konteks seperti itu. Memang di era digital ini salah satu peluang kerja adalah bagaimana memanage manajemen konten, bagaimana menjadi blogger. Itu adalah sebuah peluang kerja di tingkat level. Tetapi di tingkat makro, bagaimana Anda menciptakan barang dan jasa, dan dengan fasilitas yang ada itu nanti bisa betul-betul bisa kita kembangkan. Itu kata-kata kunci yang kami sampaikan. Tentu di materi kami juga menyampaikan tentang progres capaian indeks budaya baca kita. Kami berani menyampaikan bahwa Indonesia berada pada tren pertumbuhan kegemaran membaca yang baik.
tentu saja kami ingin menyampaikan bahwa saat ini dari seluruh Nusantara dengan dijadikannya perpustakaan sebagai urusan wajib, insya Allah dalam 2 menit, setiap menit bahkan itu berbicara tentang budaya baca, budaya tulis, perpustakaan, literasi, dan kegiatan seperti ini bahkan sudah melembaga. Termasuk yang dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini adalah sebuah terobosan baru. Kalau saya membaca kemarin sejak Kementerian Pemuda dan Olahraga diciptakan, baru kali ini dengan Bapak Kepala Pusat yang ada ini bicara tentang literasi digital yang terkait dengan pemuda, yang saya rasa ini adalah sebuah fondasi untuk sama-sama Perpustakaan Nasional dan Kementerian Pemuda berkontribusi untuk mengangkat harkat dan martabat pemuda kita di masa akan datang. Kemudian tentu saja ada perilaku pengguna internet. Kemudian yang paling penting adalah media sosial saat ini adalah 76,4% orang tua mengatakan tidak aman. Dan ini menjadi tantangan kita bersama. Tidak aman konten media sosial, tapi kita harus bertanggung jawab untuk mengisi konten-konten yang fresh. Itu sebabnya sejak kami ditunjuk sebagai Kepala Perpustakaan Nasional oleh Bapak Presiden, program pertama saya adalah bagaimana mengisi konten positif dalam suatu aplikasi yang kita tawarkan kepada generasi milenial. Karena setiap anak muda, bahkan anak kecil, itu wajib memiliki fasilitas yang namanya handphone. Tidak bisa tidak pegang. Semua orang tua menginginkan anaknya ada handphonenya minimal untuk bisa mengontrol posisinya di mana, komunikasinya di mana. Karena ini tidak mungkin handphone tidak menjadi bagian dari kehidupan anak milenial. Dan handphone ini kan 100% halal, tapi 100% haram. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kita mengisi yang halal-halalnya itu. Bagaimana agar dia mau berselancar di dunia game, kemudian berganti dengan membaca buku. Saya ingin menyampaikan kepada generasi milenial dan anak muda bahwa proses membaca adalah sebuah proses membentuk struktur berpikir ilmiah dari deduktif ke induktif. Karena itu sebenarnya game adalah sebuah proses pembentukan watak, dan Anda tahu semua game yang diciptakan dalam aplikasi ini adalah sebuah fasilitas yang diciptakan untuk membentuk karakter pembunuh. Karena itu, mohon maaf, China itu tidak pernah mau menerima fasilitas handphone yang diisi dengan fasilitas yang dia tidak isi. Makanya dia tidak pakai yang namanya Google, karena dia pakai Baidu, dia ciptakan sendiri, karena negara ini tidak ingin ada anak-anaknya yang terpapar dengan game-game yang membuat dia jadi watak pembunuh, membicarakan karakter pembunuh. Ada Bapak Ibu tahu semua, kalau kita melihat anak-anak itu main game, semua endingnya adalah membunuh dan harus diramaikan. Sebenarnya tanpa sadar sekolah pendidikan anak itu adalah menciptakan karakter anak, dan saya kira yang penting sekali di Kementerian Pemuda untuk dikupas tuntas agar ini bisa ada solusinya nanti, sehingga mungkin kita bisa mengarah kepada bagaimana bisa negara ini melindungi masa depan anak-anaknya. Kemudian selanjutnya, komputer diciptakan untuk menjadi alat yang mempermudah dan mempercepat dalam proses penyelesaian sebuah pekerjaan. Teknologi informasi tidak hanya berupa komputer dan software, tetapi lebih kepada bagaimana teknologi informasi menjadi solusi dalam membantu memecahkan masalah. Komputer dan internet bila dimanfaatkan dengan baik akan bermanfaat, memberikan akses informasi terkini tanpa batas, sehingga dapat membantu manusia mengembangkan aspek-aspek kehidupan tertentu, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Tetapi tantangannya selalu ada saja. Dan generasi milenial itu termasuk generasi yang tidak suka membaca WhatsApp yang panjang. Dia hanya yang pendek-pendek. Dan ini tantang kita. Kemudian di sini perpustakaan di era revolusi industri, kita sudah bisa dilihat nanti. Kemudian dan revolusi industri semua kita
sampaikan di sini. Dan sebenarnya yang paling penting kami ingin sampaikan, tadi sudah lapor kepada Bapak Kepala Pusat bahwa paradigma perpustakaan tidak lagi bicara tentang deretan buku-buku yang ada di rak, tapi perpustakaan ini sudah bergeser sesuai dengan abadnya. Abad 18 itu perpustakaan bicara tentang manajemen collection. Abad 19 perpustakaan bicara tentang manajemen knowledge. Dan di abad 20 ini, seiring dengan canggihnya teknologi, maka kita bicara tentang transfer knowledge. Oleh karena itu, tantangan perpustakaan nasional dan perpustakaan-perpustakaan lain di Indonesia saat ini adalah bersaing dengan Google, Amazon, atau apa saja untuk bisa cepat sampai kepada masyarakat. Nah, sehingga kata kuncinya sekarang ini adalah perpustakaan menjangkau masyarakat dan semua dalam bentuk digital. Tapi apakah cukup hanya dengan menyebarkan jutaan informasi kepada masyarakat hari ini? Sementara mereka, kita tahu bahwa kita semua berada pada ledakan informasi yang konon kabarnya bisa tercipta 1 miliar per detik atau per menit. Jadi kalau kita hanya mendapatkan satu akses informasi setiap menitnya, sebenarnya kita ketinggalan 900.999 sekian. Dan karena itu adalah dunia ini menjadi sebuah dunia dengan ledakan informasi, dan disinilah pentingnya belajar tentang ilmu perpustakaan untuk membatasi mana informasi yang bisa kita kembangkan, yang kita jelajahi terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme kita, dan mana yang informasi yang sebenarnya sampah dan sangat menguras waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan kuota. Dan kita tahu bahwa persoalan sekarang ini dengan di era pandemi, di mana kita belajar dari rumah, adalah ketidakmampuan sebagian masyarakat kita untuk membayar kuota untuk berselancar di internet. Nah, ini penting untuk kita pahami, dan karena itu tantangan kita ke depan semakin berat. Karena waktunya sangat terbatas, semua yang terkait perpustakaan ini nanti materinya saya kirimkan kepada panitia, dan panitia punya akses kepada seluruh peserta. Kami mohon di-share kepada seluruh peserta, dan nanti para peserta juga kami undang untuk berselancar melalui web perpustakaan nasional, dan di situ insya Allah bisa lebih mudah, lebih banyak bisa didapatkan. Nah, Bapak Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan seluruh narasumber hadirin yang kami hormati, mohon izin waktu yang tersisa kami ingin memutarkan program kami yang mudah-mudahan nanti ini bisa direspon oleh Kementerian Pemuda, dan pada saatnya kita bergabung untuk melihat bagaimana perpustakaan nasional ini mendekati orang-orang termarginalkan. Jadi perpustakaan berbasis inklusi sosial sama dengan perpustakaan versus eksklusif. Kalau dulu orang ke perpustakaan itu mungkin dia adalah calon dokter, calon guru besar, atau orang-orang profesional, orang-orang penting, eksekutif, legislatif. Maka sekarang kami bicara tentang inklusif, orang-orang termarginalkan, orang tidak sekolah pun harus bisa menerima manfaat dari teknologi informasi yang ada. Mohon diputarkan, Mas, bisa nggak? Siap. Mohon izin Pak Kepala dan seluruh hadirin narasumber, izin kami putarkan ini betul-betul dari desa-desa yang termarginalkan, ada pemuda-pemuda yang kita dekati dan bisa menciptakan barang dan jasa. Mohon izin Bapak, ada yang keuntungannya cuma 40.000 tapi itu jauh lebih daripada menganggur. Izin Pak. Kok suaranya enggak ada, Mas? Suaranya, Mas. Suaranya. Mas Hadi. Terjadi banjir bandang di wilayah Bangga, di Bola Tanah dan sekitarnya. Gempa dan tsunami yang melanda desa Bola Tanah pada tanggal 8 September 2018 menorehkan luka yang dalam bagi kami. Belum kembali pulih dari gempa, tanggal 28 April 2019 terjadi banjir bandang di wilayah Bangka, Bola Tanah dan sekitarnya.
Semua kegiatan masyarakat terhenti dan apa yang kami miliki kami bangun sedikit tiba-tiba musnah, termasuk perpustakaan desa Walatan. Dari hasil donasi dari relawan membuat perpustakaan serta modal awal pembuatan skripsi pisang, maka saya bisa belajar mengenai pembuatan skripsi pisang melalui buku-buku. Bahan baku pisang di daerah saya sangat mudah didapat, dan saya sudah bisa membuat 50-60 pak skripsi pisang per hari, dan kami sekarang dapat pelanggan sudah lebih dari 300. Ke depan, skripsi pisang saya dapat dikenal dan dinikmati di seluruh pulau bahkan di seluruh Indonesia. Halo, Kapan dari situ? atau sidang. Tugas kamu adalah membuat 54 keripik pisang khusus untuk dikirim ke kota Palu. Kami tahu keripik pisang kamu selalu habis di kabupaten sini. Di sini sangat rahasia. Ingat, bila salah satu kepada mereka ada curug dalam waktu 5 menit. 1, 2, 3, 4. Kami sekarang alhamdulillah sudah mencapai 15 juta per bulan. Artinya saya akan merekrut anggota baru lagi. Siapa itu, bro? Namanya Ibu Hasna. Melalui pengelola perpustakaan Lentera Desa Kabobona yang memperkenalkan buku aneka teknik hidroponik, maka hasil panen meningkat dalam sebulan. Panen bisa dilakukan 2 kali dengan harga per kilogram sebesar 25.000. Dalam 1 bulan memperoleh tambahan penghasilan sebesar 750.000. Nah, itu tadi namanya Ibu Hasna. Saya mau merekrut anggota baru lagi dari Banggai. Siapa lagi itu, bro? Namanya adalah Hasil karya pertama saya hanya untuk dipajang di rumah. Tapi lama-lama sudah banyak orang yang tertarik dengan hasil karya saya.
untuk menambah inovasi karya saya, maka saya sering membaca buku-buku dan internet tentang membuat kerajinan ukir dari kayu di perpustakaan desa Sulbongkong. Pada kenyataannya, saya telah mendapatkan sebesar Rp50.000 hingga Rp400.000. Keuntungan yang diperoleh bisa mencapai 3 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Pikiran gila saya mau membuat miniatur keju manusia yang terbuat dari pikiran saya. Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten Banggai memiliki program yang berjalan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu satu desa, satu perpustakaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memilih Kabupaten Banggai sebagai percontohan program literasi untuk kesejahteraan berbasis inklusi sosial. Literasi untuk kesejahteraan. Di Sulawesi Tengah, perpustakaan juga turut hadir kepada masyarakat untuk bangkit dari bencana melalui layanan informasi dan kegiatan pemberdayaan. Selaku Gubernur Sulawesi Tengah, saya mengajak para bupati, wali kota, dan seluruh kepala desa untuk mensukseskan dan mencontoh program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di ketiga kabupaten tersebut agar masyarakat sejahtera dapat terwujud di Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Terima kasih. Literasi untuk kesejahteraan. Terima kasih. Kepala Pusat mohon izin. Ini masih banyak tapi Mas Dimas sudah mau bicara sama Pak Ahmad. Jadi kira-kira itu Bapak, kami terima kasih. Mohon maaf jika di dalam penyampaian kami ini ada hal kurang berkenan karena waktunya sangat sempit, tidak cukup ruang untuk menyampaikan semuanya. Tapi kami senang sekali Bapak Kepala Pusat, Bapak Deputi yang berkenan bersinergi dengan kami. Insyaallah ke depan kita terus bekerja sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu Mas Dimas di Perpustakaan Nasional. Terima kasih Bapak Basarnas Muhammad Syarif Bando, Pak. Terima kasih Pak. Sangat menarik sekali Pak. Di sini saya mengutip kata-kata Bapak. Kalau kita berbicara literasi tidak hanya mengenal kata ataupun huruf, tetapi harus sampai mengakses sumber-sumber terpercaya, dapat berinovasi sampai menciptakan ya Pak. Betul. Iya. Nah, berbicara budaya literasi sampai menciptakan, di sini setelah hadir pembicara kedua kita, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Munir, selaku Direktur Pemberitaan Perum KBN Antara, beliau akan memaparkan mengenai menulis berita faktual. Sebelum itu, saya akan membicarakan CV beliau. Bapak Haji Ahmad Munir, lahir di Sumeneb, beliau merupakan dari tahun 1992 ya Pak, sudah mengawali karir di LKBN Antara dari wartawan hingga sampai saat ini menjadi Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara. Selamat pagi Bapak Munir. Selamat pagi Ibu Ayu. Ya Bapak. Kepada Bapak, maaf sebelumnya saya ingatkan lagi kepada peserta, silakan jika ingin bertanya ada kolom Q&A, silakan sebutkan nama, instansi, dan pertanyaan yang akan ditujukan. Selama materi berlangsung, nanti di akhir acara saya akan bacakan pertanyaan. Kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Munir, selaku Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara, kami silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang saya cintai para peserta Zoom webinar bersama teman-teman BPON ya, Republik Indonesia. Alhamdulillah
alhamdulillah kita bisa bersilaturahim meskipun tidak secara langsung, tapi dalam suasana pandemi ini kita lebih banyak melakukan aktivitasnya melalui online dengan aplikasi Zoom ini. Saya mendapat tugas dari panitia untuk berbagi atau melakukan sharing ya bersama dengan teman-teman semua, para peserta tentunya dari seluruh Indonesia, khususnya para kaum pemuda, terkait bagaimana menulis berita yang faktual dalam rangka bagaimana kita membangun literasi kepada teman-teman, kepada kawan-kawan, khususnya para pemuda ini, memperlakukan bagaimana kita berperan dalam melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya melalui pembuatan berita. Teman-teman, saya awal di pembicaraan membedakan antara profesi wartawan dengan kemampuan wartawan itu hanya diregulasi. Apa yang membedakan itu? Pertama, kalau profesi wartawan harus melalui beberapa hal yang disebut dengan harus berbadan hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor, kemudian harus memiliki sertifikasi wartawan, kemudian dia harus melalui proses rekrutmen dan proses penjenjangan dari karir, dari pewarta, redaktur, editor, redpel, wakil, pemimpin redaksi, dan seterusnya. Itu dan terrangkum dan patuh kepada yang disebut dengan Dewan Pers. Itu yang mengatur diregulasi profesi wartawan. Sementara yang tidak diatur dan dia bisa melakukan pekerjaan wartawan adalah teman-teman semua yang sekarang ini lagi aktif, lagi suka di media sosial. Dia punya blog, dia bisa aktif di Instagram, dia aktif di Twitter, dia bisa aktif di Facebook, dan seterusnya. Itu juga melakukan fungsi atau pekerjaan-pekerjaan. Bedanya dia bebas, tidak terikat dengan regulasi yang saya sebut tadi. Apa yang harus kita lakukan menyikapi dalam hal ini? Kekuatannya sama-sama. Media massa atau pers memiliki kekuatan membangun opini juga. Begitu juga media sosial. Ketika teman-teman mengeblas berita-berita, foto-foto, video-video, dibaca banyak orang, bahkan menjadi tren. Oleh karena itu, pada forum ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan